Selamat pagi kaula muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Pagi ini sambil olahraga membekali kaula muda, topiknya empiris proses regenerasi. Artinya pengalaman saya pribadi di dalam proses membentuk anak-anak saya agar pada menjadi pengusaha agro inovatif seperti ayahnya. Dulu saat anak-anak masih kecil, saya sengaja cipta kondisi agar anak-anak melihat dengan mata kepala sendiri setiap hari. Papanya tiap ke mall, ya, jalan bareng ke Gramedia, saya selalu membeli buku minimum 5. Tuh. Dan saya baca selalu di depan mereka, supaya mereka pada tahu bahwa ayahnya suka belajar dan belajar. Begitu juga ketika saya melakukan penelitian, ya, membuat pupuk sendiri, Hormak, Organop, Biostream, Rajariso, Bomak, sengaja saya pertontonkan di depan mereka. Ya. Ketiga, cara saya, tiada anak-anak saya yang semesteran, liburan, tidak nginap di kebun. Jika tidak nginap di kebun, ya saya tidak mau bayar SPP-nya. Dan saya minta supaya pernah menanam walaupun sepohon dua pohon, supaya ada rasa di tangannya, di hatinya, dan kerinduan untuk datang lagi mengevaluasi apa yang ditanam. Itu. Terus saya sering melakukan seminar mini di dalam mobil ketika kami berlima jalan dalam satu mobil. Selalu di dalam mobil saya menjadi narasumber seminar mini entrepreneurship. Saya beri wawasan tentang entrepreneurship, pentingnya pembeda antara owner dan manager, ya, antara pemilik usaha dan pengelola usaha, supaya dapat asupan keilmuan. Begitu juga sering saya ajak ke tempat-tempat yang bisnisnya modern, yang inovatif, supaya dapat asupan inspirasi, inovasi apa yang terjadi di dunia ini, ya. Itu. Pada prinsipnya saya utamanya memberikan kemerdekaan kepada mereka, apapun profesinya, baik asalkan ditekuni dengan penuh rasa tanggung jawab yang halal, bermanfaat untuk orang lain. Apa yang terjadi? Anak-anak saya tidak pernah saya suruh belajar, mereka belajar sendiri sampai dengan sekarang. Ya, kebetulan lulusnya juga cum laude semua. Jadi saya tidak pusing sampai S2. Begitu. Jadi saya memberikan suri tauladan di tengah keluarga sebagai pembelajar, sebagai peneliti. Begitu juga dampaknya pada mereka ketika pasca lulus. Tidak perlu ngelamar ke sana kemari, karena dia sudah bisa membedakan antara owner dan manager. Tuh yang perlu saya sampaikan ke mereka, bahwa membekali diri dengan ilmu, keterampilan, etika adalah tanggung jawab perorangan, bukan tanggung jawab papa, ayah, atau mamanya, atau ibunya. Tuh, ya. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. 1, bahwa sebagai pebisnis akan terlihat sejak dini, walaupun bisa diasah. Contoh sederhana, anak-anak ketika mainannya jatuh di bawah tempat tidur, ada yang merengek nangis minta bantuan. Tapi ada anak satu lagi, dia mencari gala, dikait, improvisasi diri mencari solusi. Nah, itu contoh calon jadi pengusaha. Kedua, tahu persis bahwa bedanya kuliah dengan kehidupan nyata. Kalau kuliah, kita belajar cari ilmu pengetahuan supaya lulus ujian. Kalau kehidupan nyata, kita melakukan tindakan tiada henti untuk dapat ujian, gagal, bangkrut, atau sukses, ya, supaya dapat ilmu hikmah untuk bekal melangkah lagi gitu. Ya, kalau kuliah belajar dulu untuk ujian, kalau kehidupan dapat ujian berkali-kali untuk dapat ilmu hikmah.
Itu bedanya. Terakhir, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu umat, kaum, atau perorangan jika kaum, umat, atau perorangan tersebut tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri. Untuk itu, mari kita ubah nasib bangsa kita dengan mengubah dari diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Semoga bermanfaat. Harapan saya terlahir 50.000 orang saja sekali saya niscaya 8 juta orang tidak lagi ada yang menganggur. Salam sehat bermanfaat dari Wahid Patno, Pak Tani di Cibubur.